Selamat datang di video ketiga dari playlist panduan penggunaan akun ASESI di LSP Trainer Kompeten Indonesia. Dalam video ini, Bapak dan Ibu akan mempelajari langkah-langkah untuk mendaftar uji kompetensi jarak jauh, khususnya dalam pengisian formulir APL01, yang merupakan formulir permohonan sertifikasi kompetensi. Jangan lupa untuk menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dan pastikan koneksi internet Bapak dan Ibu stabil. Mari kita mulai. Dari halaman dashboard akun yang Bapak dan Ibu gunakan, Bapak dan Ibu akan menemukan tombol uji kompetensi pada menu top bar di bagian kiri atas. Silakan klik tombol tersebut. Kemudian, Bapak dan Ibu akan dibawa ke halaman uji kompetensi, di mana akan ditampilkan skema sertifikasi yang disediakan oleh LSP Trainer Kompeten Indonesia, yang dapat Bapak dan Ibu ikuti. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat memilih skema sertifikasi yang akan diikuti. Pada video ini, saya memilih skema instruktur junior. Ketika Bapak dan Ibu sudah mengklik skema yang dipilih, maka Bapak dan Ibu akan dibawa ke halaman detail informasi terkait skema yang dipilih. Pada halaman tersebut, Bapak dan Ibu dapat melihat jadwal sertifikasi jarak jauh yang akan dilakukan. Bapak dan Ibu dapat memilih jadwal yang sesuai dengan rencana sertifikasi yang sudah dibuat. Setelah Bapak dan Ibu memilih jadwal yang sesuai, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan ke detail informasi terkait jadwal tersebut. Pada halaman tersebut, Bapak dan Ibu dapat melanjutkan dengan mengklik tombol daftar seperti yang ditunjukkan dalam video. Maka selanjutnya, Bapak dan Ibu akan dibawa ke halaman formulir pendaftaran. Penting untuk diketahui bahwa halaman ini merupakan bentuk digital dari APL01, yaitu formulir permohonan sertifikasi kompetensi. Dalam formulir ini, terdapat 6 langkah yang harus Bapak dan Ibu isi. Pertama, data pribadi. Kedua, data pendidikan. Ketiga, data pekerjaan. 4, dokumen pendukung. 5, tujuan asesmen. Terakhir adalah persyaratan teknis. Kita akan memulai dengan pengisian data pribadi. Untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan sertifikasi ulang, maka dapat mencentang kolom sertifikasi ulang seperti pada video. Pada video kali ini kita mendaftar untuk sertifikasi, maka Bapak Ibu tidak perlu mencentang kolom tersebut. Bapak Ibu dapat langsung melengkapi data-data yang diminta. Sebelum melanjutkan pengisian data pendidikan, pastikan bahwa data pribadi yang Bapak Ibu inputkan sudah benar. Jika sudah dipastikan benar, klik data pendidikan untuk melanjutkan. Silahkan lengkapi data pendidikan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dapat klik data pekerjaan untuk melanjutkan. Silahkan isi data pekerjaan yang diminta. Setelah selesai mengisi data pekerjaan, Bapak Ibu dapat klik data pendukung untuk mengunggah dokumen dasar yang dibutuhkan. Untuk mengunggah dokumen dasar lebih cepat, kita akan kembali membagi layar menjadi 2 untuk membuka direktori folder dokumen yang akan diunggah. Silahkan upload mulai dari pas foto dengan cara drag and drop. Lanjutkan dengan KTP, ijazah, CV atau daftar riwayat hidup. Dan terakhir adalah sertifikat pelatihan berbasis kompetensi. Pastikan semua dokumen yang diunggah sudah muncul dengan centang hijau, yang menandakan bahwa dokumen berhasil diunggah. Setelah itu, Bapak dan Ibu dapat melanjutkan ke bagian tujuan asesmen. Bapak Ibu dapat memilih salah satu dari tujuan asesmen yang ada, dan dalam video kali ini kita akan memilih sertifikasi. Setelah itu, Bapak dan Ibu dapat melanjutkan ke bagian tujuan asesmen. Langkah terakhir pada formulir ini
Bapak dan Ibu dapat melanjutkan dengan mengisi bagian persyaratan teknis. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu akan menemukan persyaratan teknis untuk tempat uji kompetensi yang akan digunakan. Di sini terdapat spesifikasi yang dibutuhkan, dan Bapak Ibu dapat mencentang semua persyaratan yang diminta jika sudah terpenuhi. Kemudian, Bapak dan Ibu dapat mengisikan alamat tempat uji kompetensi yang akan digunakan untuk sertifikasi jarak jauh. Terakhir, Bapak dan Ibu dapat mencentang kolom persetujuan untuk menyetujui persyaratan dan ketentuan sertifikasi jarak jauh. Sebelum mengklik tombol kirim, pastikan kembali bahwa semua data yang diminta sudah terpenuhi dan pastikan juga bahwa semua data yang diinputkan sudah benar. Jika semua data sudah lengkap dan benar, Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol kirim. Apabila data berhasil dikirim, maka akan muncul pesan konfirmasi data berhasil dikirim. Proses pengisian FEAPL01 atau formulir permohonan sertifikasi kompetensi telah selesai. Selanjutnya, admin akan meninjau permohonan yang Bapak dan Ibu kirim. Setelah disetujui oleh admin, Bapak dan Ibu dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Demikian panduan pendaftaran uji kompetensi hingga tahap pengisian FEAPL01. Pada video keempat, kita akan melanjutkan dengan panduan pengisian FEAPL02. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengikuti setiap langkah dengan baik. Sebelum kita akhiri, mari kita ingatkan, jangan pernah menyerah dalam belajar, karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kompeten.